Halo, kenalin aku Stefani, murid kelas 12 di Rudi Indonesia yang terletak di Gunung Sindur. Yang bikin aku mau belajar itu karena aku ngerasa permasalahan sampah itu kayak deket banget sama kehidupan sehari-hari gitu kan. Kayak tiap hari kita ngasilin sampah dan tiap hari kita ngeliat sampah gitu kan. Ternyata aksi seseorang, termasuk aku sendiri gitu, bisa berdampak besar sebagai solusi untuk permasalahan sampah ini. Permasalahan ini tuh penyebabnya apa aja sih? Jadi dari fakta-fakta yang aku ketahuin kayak Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia, itu ngebikin aku ngerasa bahwa ternyata permasalahan ini tuh deket banget sama kita dan juga ancamannya itu bakal datang lebih deket daripada yang kita kira gitu dan mengancam masa depan aku dan juga generasi aku. Itu yang ngebikin aku ngerasa ini perlu segera untuk dibahas gitu dan perlu aksi dari semua orang termasuk aku sebagai pelajar. Jadi kan sekarang itu udah banyak informasi yang bisa didapat di internet kan. Kayak aku nonton beberapa dokumenter, dari situ aku jadi tahu banyak informasi dan pertanyaan-pertanyaan tambahan yang bisa nguatin riset aku. Aku juga di sekolah ketemu dengan guru-guru yang memang concern di bidang tersebut. Saya kemudian diperkenalkan dengan beberapa sumber belajar, di mana saya mengadakan kolaborasi bersama mereka. Saya juga melakukan observasi tempat secara langsung, seperti ke TPA Bantar Gebang dan TPS dan TPA di beberapa tempat, di mana saya belajar bagaimana pengolahan sampah di tempat tersebut. Setelah observasi di Bantar Gebang itu sendiri, aku ngelihat bagaimana penanganan di sana. Karena mereka fokus untuk semacam menge-layout sampahnya ini biar bisa muat banyak gitu. Jadi tidak ada penanganan untuk mengurangi sampah yang berakhir di sana. Solusinya itu tidak bisa berada di akhir, tapi harus ada di awal. Di mana sampah-sampah itu sendiri kan semuanya berasal dari rumah-rumah kan. Karena itu kita perlu fokus dengan penanganan yang ada di rumah. Kemudian aku mencoba untuk mengamati bagaimana penanganan sampah di lingkungan terdekat aku sendiri, yaitu perumahan aku. Jadi ketika aku sudah menentukan sumber yang pengen aku pelajarin, yaitu perumahan aku kemudian mengkontak ketua RT, lalu melakukan penelitian bagaimana tata kelola sampah yang berjalan sekarang. Karena itu aku mencoba untuk membuat tata kelola sampah untuk sampah daur ulang di RT aku. Gagasan yang saya buat adalah tata kelola sampah daur ulang di RT saya yang dikelola oleh saya, ketua RT, dan pengurus. Saya juga melakukan program kerjasama bersama dengan Leptanya, yaitu komunitas yang memang concern dan bergerak di bidang ini. Program ini disebut Tantangan 7 Hari Rumah Minim Sampah, di mana saya dan 9 warga lainnya mencoba untuk memilah dan mengurangi sampah selama 7 hari, sehingga sampah yang awalnya 100% setelah dipilah bisa berkurang sampai dengan 78,9% sebagai rata-rata kami. Target dari pemerintah itu sendiri adalah pengurangan 30% di tahun 2025 secara nasional, sehingga pengurangan kami ini sudah melampaui target dari pemerintah. Mata pelajaran yang saya pelajari di proyek ini antara lain biologi. Saya belajar bagaimana pencemaran memengaruhi ekosistem. Saya juga belajar soal kimia tentang karakteristik dari plastik itu sendiri untuk saya bisa berkarya menggunakannya. Saya juga belajar matematika, bagaimana membuat presentase dan juga grafik. Kemudian saya juga belajar soal pembuatan peta di geografi. Saya juga belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang dewasa yang masuk dalam pelajaran sosiologi. Peran teknologi di proyek saya ini membantu saya untuk melakukan riset lewat internet. Saya juga bisa membuat infografik melalui program Illustrator. Kemudian karena saat ini sedang pandemi, kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung, sehingga aplikasi seperti Zoom, kemudian WhatsApp membantu saya untuk melakukan komunikasi dalam program ini. Selama menjalani proyek ini, saya mengalami beberapa tantangan dan juga feedback yang agak buruk dari para warga, yang saya rasa mungkin timbul karena mereka belum aware dan berhadapan langsung dengan isu lingkungan dan sampah. Namun setelah adanya tata kelola sampah daur ulang di RT saya rasa warga jadi berhadapan langsung dan berinteraksi langsung dengan permasalahan sampah ini, yang semoga bisa membantu mereka untuk lebih aware dan lebih peduli akan isu sampah. Halo, nama saya Dia Rahmawati, saya guru di Erudio Indonesia. Saat ini saya memfasilitasi Stefani dalam proses pembelajaran berbasis proyek. Dalam prosesnya, saya menemani Stefani untuk menggali minatnya, menggali keresahannya, lalu mendampingi dia dalam proses riset, eksperimen, dan karya nyata.
Teman-teman, ini cuma salah satu contoh proses berkarya melalui pembelajaran berbasis proyek ya. Teman-teman bisa melakukan hal yang sama sesuai dengan minat kalian masing-masing. Untuk pembuatan karyanya, kalian bisa nonton modul ke-6 ya. Dadah!